Ini adalah bukti negara ini sedang menuju ke arah yang tidak baik-baik saja. Apalagi Prabowo Gibran dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Jokowi. Daya rusak yang terjadi di era Jokowi sudah sangat parah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwar. Ketika Jokowi berhasil menang Pilpres di tahun 2014 mengalahkan Prabowo, banyak orang merasa negara ini sedang menuju ke jalan yang tepat. Banyak orang optimis saat itu karena latar belakang Jokowi yang berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga konglomerat, bukan berasal dari militer. Jokowi hanya rakyat biasa, tapi bisa menjadi seorang presiden. Saat itu, banyak orang sudah jenuh dipimpin oleh orang dari latar belakang militer. Apalagi ketika SBY lengser, menyisakan banyak masalah dan negara seolah berjalan otomatis atau autopilot. Selain itu, Jokowi juga mempunyai gaya yang khas selama menjabat sebagai wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta. Ciri khas Jokowi adalah suka belusukan, dekat dengan rakyat, tidak segan berbaur dengan warga yang dia kunjungi. Sebelum Jokowi, sangat jarang ada pemimpin yang mau berbaur dan berjarak sangat dekat dengan rakyat. Inilah yang membuat banyak orang simpati. Apalagi saat itu, Prabowo identik dengan Orde Baru dan diserang dengan isu pelanggaran HAM. Makanya Jokowi berhasil menjadi presiden karena dianggap mewakili rakyat sipil, bukan dari kalangan elit politik, dan negara lebih punya masa depan ketimbang dipimpin oleh orang yang punya jejak Orde Baru di masa lalu. Tentu kalian masih ingat dengan 9 program Jokowi yang bernama Nawacita. Ada beberapa poin yang sangat penting, misalnya pertama, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kedua, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dan selanjutnya, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Tapi 9 program Nawacita itu menjadi tidak ada artinya ketika Jokowi mulai melenceng dari jalur, dari yang berniat membangun negara, sampai berubah menjadi niat untuk melanggengkan kekuasaan dan membawa keluarganya sukses di politik. Jokowi menjelang lengser mewariskan masalah kepada seluruh rakyat Indonesia. Pondasi demokrasi di negara ini mulai retak dan terancam roboh. Bahkan majalah Tempo membuat satu ulasan khusus untuk Jokowi, yang menurut mereka ada 18 dosa Jokowi selama 10 tahun dia berkuasa. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan bahas beberapa poin penting yang menurut saya sangat berefek parah buat negara ini. Oke, yang pertama adalah tentang dinasti dan oligarki politik. Semua ini mulai tercium ketika muncul isu perpanjangan jabatan presiden 3 periode atau penundaan pemilu. Bau ini makin busuk ketika MK yang dipimpin oleh Paman Gibran melakukan cara-cara yang luar biasa sehingga Gibran dapat lolos dari halangan usia. Kaisang juga sepertinya diloloskan dengan cara yang sama, di mana MA mengabulkan gugatan sehingga Kaisang bisa ikut pilkada. Keluarga yang lain seperti keponakan dan sepupu Jokowi menempati posisi strategis di perusahaan milik negara. Yang kedua adalah tentang pelemahan institusi demokrasi. Kalau yang ini, panjang prosesnya dan harus diakui Jokowi sangat brilian. Banyak yang terjadi, misalnya mengajak parpol mendukung pemerintah supaya menjadi mayoritas di DPR. Kemudian KPK yang menurut banyak orang, KPK ini dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK. Pada awal periode kedua, terjadi amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara kilat yang dianggap sebagai biang kerok untuk mengontrol MK dengan mengganti komposisi hakim agar lebih dari separuh hakim berpihak kepada parlemen dan istana.
Semua itu berpuncak di Pilpres 2024. Semua instrumen negara seolah bisa diatur seenaknya demi ambisi politik. Demokrasi dirusak pelan-pelan. Yang ketiga adalah tentang sistem pendidikan. Program Nawacita yang fokus pada pendidikan, semua itu cuma isapan jempol. Pendidikan di negara kita bisa dikatakan gagal. Belum lama ini ada ribut-ribut soal UKT mahal dan segudang masalah lainnya di bidang pendidikan. Mirisnya, rata-rata IQ negara kita sangat rendah. Cuma 78, sekian dari rata-rata global di angka 100. Hasilnya, banyak kebodohan yang berakibat mereka bisa didoktrin dan dimanipulasi untuk kepentingan pemilu. Kebodohan rakyat seolah dipelihara. Yang keempat adalah tentang kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Jokowi dulu pernah berjanji untuk mengusut tuntas beberapa kasus HAM berat. Tapi sayang, progresnya seakan berjalan di tempat. Banyak yang kecewa, terutama keluarga korban HAM. Apalagi Jokowi secara tidak langsung mendukung Prabowo yang dianggap punya masalah HAM. Keluarga korban sampai saat ini masih rutin melakukan aksi kamisan di depan istana. Yang kelima adalah tentang pemaksaan proyek IKN. Kalau yang ini sih nggak usah dibilang lagi. IKN sampai saat ini banyak masalah. Kepala dan wakil kepala otorita mengundurkan diri. Masalah lahan tidak beres-beres. Investor asing masih ragu. Padahal awalnya dibilang investor asing antri membludak. Banyak pembangunan tidak capai target sehingga presiden batal berkantor di IKN. Yang keenam adalah tentang kerusakan lingkungan. Yang paling kentara adalah karena proyek food estate. Proyek ini gagal dan malu-maluin karena awalnya digadang-gadang sebagai lumbung pangan untuk menghadapi krisis pangan akibat perang dan kondisi geopolitik yang tidak stabil. Food estate ini mengorbankan hutan. Food estate di Kalimantan Tengah. Pembukaan hutan seluas 760 hektar diubah jadi kebun singkong. Hasilnya gagal. Yang kedelapan adalah tentang kebebasan sipil yang makin sempit. Ini juga sangat jelas ketika masa-masa Pilpres, banyak yang teriak neo-orba bangkit lagi. Banyak yang mengalami intimidasi dan ancaman karena berbeda dukungan politik. Banyak juga yang ponselnya diretas karena menyuarakan kritik yang sangat keras. Ada yang diminta untuk mengalihkan dukungan, dan kalau tidak mau akan ada efek yang menakutkan. Saya tambahin satu lagi, dosa Jokowi, yaitu soal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Coba kita tanyakan pada rakyat, apakah ekonomi saat ini baik-baik saja? Apakah ekonomi meroket? Semua pasti tertawa sambil menahan tangis. Ekonomi kian sulit, pengangguran membludak, 10 juta generasi Z tidak bekerja, harga-harga makin naik, sebentar lagi bakal ada pajak-pajak lain yang bakal naik. Rasio pajak bakal naik. Rupiah sekarang saja melemah sampai 16.000. Ini adalah bukti negara ini sedang menuju ke arah yang tidak baik-baik saja. Apalagi Prabowo Gibran dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Jokowi. Daya rusak yang terjadi di era Jokowi sudah sangat parah. Jokowi yang dulu dianggap presiden hebat, sederhana, bersahaja, dan tidak banyak bicara, ternyata menyimpan ambisi yang luar biasa besar. Satu negara teracak-acak. Banyak yang heran, kok bisa survei kepuasan sampai 80%? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.